Selamat datang kembali. Hari ini kita mau obrak-abrik isi sebuah laporan riset yang jujur aja bikin saya garuk-garuk kepala. Laporan ini menemukan benang merah yang gila banget antara dunia kripto yang liar, dolar digital alias stablecoin, dan ya kesehatan dompetnya pemerintah Amerika Serikat. Jadi misi kita simple. Gimana caranya gejolak harga Bitcoin yang kita lihat di berita itu ternyata ujung-ujungnya bantu AS bayar utang-utangnya. Yuk, kita bongkar bareng. Ini memang salah satu hubungan simbiosis yang paling aneh, sekaligus paling penting di dunia keuangan saat ini. Untuk paham kenapa ini penting, kita harus lihat konteks besarnya dulu. Jadi gini, AS itu punya masalah besar. Utang nasional mereka sudah di level yang bikin pusing. Dan celakanya, para pelanggan setia surat utang mereka, negara seperti Tiongkok, Jepang, bahkan Bank Sentral AS sendiri, sekarang malah pada mundur teratur. Laporan ini menyebutnya kekosongan likuiditas. Intinya, ada lubang besar di pasar. Dan tesis laporan ini adalah yang mengisi lubang itu justru pembeli baru dari dunia yang sama sekali nggak kita duga, ekosistem kripto. Tunggu dulu, kekosongan likuiditas ini istilah yang kedengarannya serius banget. Sebelum kita bahas siapa pahlawan kripto yang datang menyelamatkan, mungkin bisa kita segarkan lagi ingatan kita, kenapa sih AS butuh pembeli utang sebanyak itu? Ini kan pada dasarnya soal gali lubang tutup lubang dengan surat utang kan? Persis. Sederhananya gitu. Jadi pemerintah AS itu belanjanya lebih banyak dari pendapatan pajaknya. Itu namanya defisit. Nah, untuk nambal defisit itu, mereka menerbitkan surat utang atau obligasi treasury. Mereka seolah-olah bilang ke dunia, pinjemin duit dong, nanti kami balikin plus bunganya. Selama ini aman-aman saja, karena ada pembeli raksasa, Tiongkok dan Jepang misalnya, yang siap sedia nampung. Nah, ini dia. Laporan ini bilang para raksasa itu mulai cabut. Saya coba bayangin ya, kalau Tiongkok dan Jepang ini adalah dua pembeli terbesar di sebuah lelang, terus mereka tiba-tiba pulang di tengah acara, bukankah harga barang lelangannya bakal anjlok? Apa itu yang terjadi pada surat utang AS? Pasti ada kepanikan kan? Analogi yang sangat tepat. Itulah yang terjadi. Ketika pembeli utama berkurang, sementara barang yang dijual, surat utang, makin banyak, ya harganya pasti turun. Di dunia obligasi, ada aturan unik. Saat harga turun, imbal hasil atau yield-nya justru naik. Nah, kenaikan yield ini mimpi buruk bagi pemerintah. Artinya, untuk setiap utang baru, mereka harus bayar bunga yang lebih mahal. Ini bisa jadi spiral negatif yang bahaya banget. Makanya, mereka butuh pembeli baru secepatnya. Muncul stablecoin. Buat Anda yang mungkin dengar istilah ini tapi belum terlalu paham, gampangannya gini. Stablecoin seperti Tether atau USDT atau USD Coin, USDC, itu ibarat dolar digital dalam kemasan blockchain. Nilainya dipatok 1:1 dengan dolar AS, jadi nggak liar kayak Bitcoin. Di dunia kripto, fungsinya kayak safe deposit box atau tempat parkir uang. Betul, itu fungsi di permukaannya. Tapi dapur di baliknya itulah yang jadi jembatan ke utang AS. Coba bayangkan prosesnya. Ada seorang investor di Jakarta mau beli 1.000 USDT. Dia transfer 1.000 dolar AS sungguhan ke perusahaan penerbit, misalnya Tether. Tether lalu mencetak 1.000 token USDT di blockchain untuk dia. Nah, bagian pentingnya sekarang, Tether kan jadi pegang uang tunai 1.000 dolar. Uang ini nggak didiamkan di brankas. Jelas, mereka kan perusahaan pasti mau cari untung dong. Terus uangnya diapakan? Untuk dapat untung sambil tetap menjaga asetnya super aman dan liquid, mereka melakukan hal yang paling logis, yaitu membeli aset paling aman di planet ini. Apa itu? Ya surat utang negara AS jangka pendek atau T-bills. Jadi, setiap ada permintaan baru untuk stablecoin, secara tidak langsung tercipta permintaan baru untuk surat utang AS. Wow, tunggu sebentar. Jadi, setiap kali ada orang di katakanlah Vietnam atau Nigeria beli dolar digital untuk transaksi atau menyimpan aset, secara nggak langsung mereka lagi menjemin duit ke pemerintah AS. Ini koneksi yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Itulah simbiosisnya. Laporan ini punya analogi bagus untuk ini, sistem kartu hadiah global. Bayangkan pemerintah AS kasih izin ke perusahaan swasta kayak Tether dan Circle untuk jualan kartu hadiah dolar digital ke seluruh dunia. Orang-orang di negara yang mata uangnya bergejolak, butuh banget kartu hadiah ini kan? Nah, pemerintah AS bikin aturan main yang nanti kita kenal sebagai Genius Act, yang intinya bilang, oke,
kalian boleh jualan, tapi semua uang tunai yang kalian kumpulkan dari penjualan kartu hadiah itu wajib dipinjamkan lagi ke kami. Caranya, ya beli surat utang kami. Igus agak licik ya. Jadi warga dunia dapat akses ke dolar yang stabil, sementara pemerintah AS dapat sumber pinjaman murah yang nggak ada habisnya. Jutaan orang di seluruh dunia jadi kreditur dadakan untuk Amerika tanpa mereka sadari. Tepat. Mereka melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri, melindungi tabungan mereka. Tapi efek sampingnya, mereka secara kolektif menopang salah satu pilar ekonomi terpenting di dunia. Oke, sampai sini saya paham. Stablecoin itu tempat parkir yang aman. Tapi saya masih belum melihat hubungannya dengan Bitcoin atau Ethereum. Bukankah mereka ini seperti air dan minyak? Yang satu super stabil, yang satu super liar. Seharusnya kan mereka bersaing. Nah, ini bagian yang paling kontraintuitif. Justru keliaran dan volatilitas Bitcoin itulah yang jadi mesin penggerak utama permintaan stablecoin. Hubungan mereka itu komplementer, bukan kompetitor. Laporan ini menjelaskan dua skenario pasar. Dan hebatnya, dua-duanya sama-sama bikin permintaan utang AS naik. Oke, ini menarik. Coba kita bedah satu-satu. Skenario pertama, pasar lagi banteng, lagi naik gila-gilaan. Saat pasar bullish, harga Bitcoin meroket. Semua orang, dari spekulan retail sampai investor institusi, mau ikut pesta. Cara termudah dan tercepat untuk beli Bitcoin di bursa kripto adalah dengan menukar dolar mereka jadi stablecoin dulu. Misalnya USDT atau USDC. Jadi, makin banyak orang mau beli Bitcoin, makin banyak stablecoin baru yang harus dicetak. Artinya, Penerbit stablecoin harus ambil uang tunai yang masuk dan belanja lebih banyak T-bills AS. tepat, permintaan utang AS ikut meroket. Masuk akal, permintaan Bitcoin naik, permintaan stablecoin sebagai tiket masuk ikut naik. Lalu skenario kedua, saat pasar berbalik arah, lagi beruang, hancur lebur, logikanya orang-orang bakal jual stablecoin mereka dan lari kan? Disinilah kejeniusan sistemnya. Saat pasar bearish dan harga Bitcoin anjlok, investor panik dan mau menyelamatkan aset mereka. Mereka jual Bitcoin mereka. Tapi daripada mencairkan hasilnya ke rekening bank, proses yang seringkali lambat, mahal, dan bisa kena pajak, mereka melakukan hal yang lebih praktis. Menukarnya ke USDT atau USDC, mereka memarkir dana mereka di safe deposit box dolar digital ini sambil nunggu badai reda. Sebentar, ini yang sedikit aneh buat saya. Jadi, mau harga Bitcoin naik atau hancur lebur, permintaan stablecoin tetap kuat. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Apa tidak ada skenario di mana orang-orang panik total dan menarik semua uang mereka keluar dari sistem, baik dari Bitcoin maupun stablecoin? Tentu ada resiko itu, yang nanti kita bahas. Tapi secara umum, ya, uangnya cenderung tetap berputar di dalam ekosistem kripto. Saat pasar turun, uang hanya pindah dari aset berisiko, yaitu Bitcoin, ke aset aman, yaitu stablecoin. Ini artinya penerbit stablecoin tidak perlu menjual T-bills yang mereka pegang untuk membayar investor yang keluar. Malah seringkali, jumlah stablecoin yang beredar tetap stabil atau bahkan bertambah karena lebih banyak orang yang mencari perlindungan. Gila. Jadi, baik pasar sedang demam tinggi atau sedang kedinginan, termometer stablecoin ini selalu menunjukkan suhu yang hangat untuk utang AS. Bitcoin dan Ethereum jadi semacam magnet raksasa yang menyedot modal dari seluruh penjuru dunia, dan stablecoin adalah corong yang memastikan semua modal itu mengalir deras ke Departemen Keuangan AS. Dengan sempurna. Dan hubungan yang awalnya terjadi secara alami ini, kemudian dikunci dan diperkuat oleh pemerintah melalui legislasi. Momen pentingnya adalah saat disahkannya Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, disingkat Genius Act pada tahun 2025. Ini bukan sekedar regulasi biasa, tapi instrumen strategi ekonomi nasional. Apa isi utama dari Genius Act ini yang membuatnya begitu strategis? Jadi sebelum ada UU ini, ada ketakutan besar. Bagaimana kalau cadangan stablecoin ini ternyata disimpan di aset-aset sampah atau berisiko? Genius Act menghapus semua keraguan itu. Aturan utamanya sangat ketat, setiap penerbit stablecoin berlisensi wajib memegang cadangan 1:1 dalam bentuk aset liquid berkualitas tinggi atau HQLA. Dan definisi HQLA di UU ini sangat spesifik, utamanya adalah uang tunai dan surat berharga treasury as jangka pendek. Di laporan ini, mereka pakai istilah yang lumayan berat, represi finansial modern. Wah, namanya serem banget, kayak judul film distopia. Maksudnya pemerintah menekan pasar gitu.
Tepat sekali. Bayangkan Anda punya toko, dan pemerintah bilang, kamu boleh tetap buka, tapi kamu wajib membeli produk kami setiap hari, suka atau tidak suka. Itulah yang terjadi di sini. Pemerintah AS menciptakan pasar tawanan atau captive market. Mereka bilang ke Tether dan Circle, silakan jalankan bisnis dolar digital kalian yang sangat menguntungkan itu. Tapi kalian tidak punya pilihan lain selain memarkir semua dana cadangan kalian dengan membeli utang kami. Ini menjamin ada pembeli yang selalu siaga, tidak peduli kondisi pasar. Dan hasil dari semua paksaan halus ini adalah apa yang disebut laporan sebagai dividen fiskal tersembunyi. Ini semacam subsidi silang global yang tidak terlihat ya. Persis. Ini transfer kekayaan implisit ke Amerika. Jadi kalau kita bayangin, ada seorang desainer grafis di Argentina yang simpen gajinya di USDT biar nggak kena inflasi, atau seorang pengusaha kecil di Nigeria yang pakai USDC untuk perdagangan internasional. Uang mereka itu, tanpa mereka tahu, sedang dipakai untuk memberikan pinjaman berbunga super rendah ke pemerintah AS. Jadi uang mereka sebenarnya lagi dipakai buat bayar gaji pegawai pemerintah AS atau membiayai proyek infrastruktur di sana. Aneh banget kalau dipikir-pikir. Mereka dapat stabilitas dolar dan AS dapat pembiayaan murah. Dan skala dampaknya ini yang bikin semua orang terkejut. Menurut data tahun 2025 di laporan ini, gabungan semua penerbit stablecoin sekarang memegang lebih dari 150 miliar dolar surat utang AS. Angka ini menempatkan dunia kripto sebagai pemegang utang AS terbesar ke-18 di dunia. Mereka sudah menyalip negara industri maju seperti Jerman dan Korea Selatan. Wow. Coba berhenti sejenak di angka itu. Terbesar ke-18, di atas negara-negara besar. Ini artinya sekelompok developer dan trader kripto yang sering dianggap main-main, sekarang punya pengaruh ke ekonomi AS lebih besar dari, katakanlah, seluruh negara Jerman. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang peta kekuatan ekonomi. Dan proyeksinya lebih liar lagi. Laporan ini memperkirakan pasar stablecoin bisa mencapai 3 triliun dolar pada tahun 2030. Jika itu terjadi, sektor ini bisa menjadi pembeli utang AS terbesar ketiga di dunia, hanya di belakang Jepang dan Tiongkok. Ini bukan lagi pemain pinggiran, tapi pemain inti. Luar biasa. Nah, laporan ini juga membandingkan dua raksasa di industri ini, Tether USDT dan Circle USDC. Ternyata cara main mereka beda ya. Bisa dibilang yang satu koboi global yang agresif, yang satunya lagi anak baik yang patuh aturan di dalam negeri. Haha, perbandingan yang cukup akurat. Tether USDT itu beroperasi di luar AS atau offshore. Mereka sangat agresif membeli T-bill secara langsung. Sekitar 80% cadangannya ada di sana. Mereka juga sedikit nakal dengan menyimpan sebagian kecil cadangan dalam bentuk Bitcoin dan emas. Laporan ini menyebut mereka seperti bank sentral bayangan. Nah, Circle USDC di sisi lain berbasis di AS atau onshore dan sangat patuh regulasi. Mereka diposisikan sebagai dolar digital resmi versi Amerika. Cadangan mereka lebih konservatif, banyak menggunakan instrumen pasar uang jangka pendek seperti repo, sekitar 53%, dan terintegrasi erat dengan sistem perbankan tradisional AS seperti BNY Mellon dan BlackRock. Oke, ini semua kedengarannya simbiosis mutualisme yang jenius. Tapi, pasti ada tapinya kan? Rasanya terlalu sempurna. Apa yang bisa salah dari ketergantungan ini? Tentu saja ada. Dan risikonya sangat besar. Ini adalah pedang bermata dua. Risiko terbesarnya adalah bank run versi digital. Jika karena suatu alasan, misalnya rumor negatif, peretasan besar, atau krisis keuangan global, kepercayaan publik terhadap katakanlah Tether tiba-tiba runtuh. Apa yang terjadi? Jutaan orang akan mencoba menukar USDT mereka kembali ke dolar AS secara bersamaan. Dan untuk membayar semua orang itu, Tether harus menjual aset cadangan mereka, yaitu T-bills AS. Begitu kan? Tepat. Bayangkan mereka harus menjual T-bills senilai 50 miliar atau 100 miliar dolar dalam satu hari. Pasar akan kebanjiran surat utang, harganya akan anjlok, dan yield atau imbal hasilnya akan melonjak liar. Lonjakan yield yang tiba-tiba ini bukan cuma masalah buat pemerintah AS, tapi akan merambat ke seluruh sistem keuangan global, menaikkan biaya pinjaman untuk hipotek, kartu kredit, semuanya. Guncangan di pasar kripto bisa memicu krisis di pasar tradisional.
Ini mengingatkan saya pada insiden kecil yang sudah pernah terjadi, seperti kasusnya Bank Silicon Valley atau SVB di tahun 2023 kan, di mana kepanikan kecil soal cadangan Circle yang tersangkut di sana sudah cukup untuk membuat harga USDC sempat jatuh di bawah $1. Itu seperti miniatur dari bencana yang Anda gambarkan. Benar sekali. Insiden depegging USDC saat SVB collapse itu adalah peringatan keras. Itu menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa cepatnya kepanikan bisa menyebar di era digital. Ditambah lagi, ada risiko konsentrasi. Pasar ini dikuasai oleh dua perusahaan. Kalau salah satunya gagal, dampaknya bisa sistemik. Seperti jatuhnya Lehman Brothers di tahun 2008, tapi versi digital. Jadi kalau kita tarik benang merahnya untuk pendengar kita, apa artinya semua ini? Laporan ini menyimpulkannya dengan analogi siklus daur ulang uang yang menurut saya sangat pas. Begini kira-kira kalau saya coba sederhanakan. Pertama, ada daya tarik kripto. Orang di seluruh dunia tertarik dengan potensi untung dari Bitcoin. Kedua, lalu ada pintu masuk. Untuk bermain, mereka butuh koin kasino berupa dolar digital, yaitu USDT atau USDC. Ketiga, kemudian ada gudang uang. Perusahaan penerbit koin kasino ini mengumpulkan miliaran dolar tunai. Dan terakhir, keempat, ada aturan pemerintah. Pemerintah AS bilang semua uang di gudang itu wajib disimpan dalam bentuk surat utang negara. Jadi, makin banyak orang main kasino kripto, makin banyak utang AS yang dibeli. Simpel sekali. Kesimpulan yang sangat akurat, hubungan ini sudah berevolusi dari sebuah kebetulan menjadi fitur struktural baru dalam keuangan global. Dunia spekulasi aset digital yang kita anggap terpisah, kini secara langsung mensubsidi stabilitas ekonomi negara adidaya. Ketergantungan timbal balik ini, seperti yang kita diskusikan, menuntut pengawasan super ketat, karena gempa di dunia kripto sekarang punya potensi meruntuhkan fondasi keuangan di dunia nyata. Sebagai penutup, seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan yang dibangun dari semua yang sudah kita bahas hari ini. Mengingat AS sekarang secara struktural sangat bergantung pada pertumbuhan ekosistem kripto berbasis dolar untuk mendanai negaranya, coba bayangkan ini. Apa yang akan terjadi jika gelombang inovasi besar berikutnya di dunia digital tidak terjadi di ekosistem dolar, melainkan di ekosistem mata uang digital negara pesaing, misalnya yuan digital. Bagaimana jika kasino kripto terbesar di masa depan tidak lagi menggunakan koin dolar, tapi koin yuan? Pergeseran itu, sekecil apapun, bisa jadi awal dari perubahan keseimbangan kekuatan ekonomi global.